ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, maka di dalam sirah Nabawiyah ya, beliau ditemani oleh Ummu Aiman, kemudian Suwaibah dan juga Syafa. Nah, ini adalah orang-orang yang menemani Nabi Muhammad SAW ya di saat ya Nabi yaitu dilahirkan ya oleh ibundanya yaitu Aminah. Nah, maka setelah beliau dilahirkan, maka ibundanya Nabi Muhammad SAW mengirimkan utusan ke kakeknya yaitu Abdul Muthalib untuk memberikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib langsung datang dengan penuh ya sukacita dan menyongsong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan nama Muhammad. Nama Muhammad pada saat itu ya orang tidak ada yang tahu karena satu-satunya nama pada saat itu. Jadi tidak ada nama Muhammad ya sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya nama itu. Nah, nama Muhammad itu oleh Abdul Muthalib ya itu ada perjalanannya. Jadi ada sejarahnya. Di saat beliau ingin melangsungkan perniagaan ke Syam pada saat itu dengan 3 sahabatnya, maka ketika sampai di wilayah Syam akan bertemu ya dengan seorang pendeta Nasrani pada saat itu. Maka pendeta itu bertanya ya kepada Abdul Muthalib dan juga 3 sahabat Abdul Muthalib terkait dengan asal muasal ya 4 orang ya Abdul Muthalib dan juga 3 sahabatnya itu ketika melakukan perjalanan itu. Maka kata Abdul Muthalib, kami ini ya dari Mekah. Ya, kami dari Mekah. Maka kata pendeta Nasrani pada saat itu, sungguh telah muncul nanti ya di Mekah itu ya nabi penutup para nabi. Jadi nabi yang terakhir nanti munculnya di kota Mekah yang punya nama Muhammad. Jadi namanya Muhammad itu ya diketahui oleh pendeta Nasrani bahwa kelak akan muncul di kota Mekah itu ya ada seorang yang menjadi nabi sebagai khataman nabiin, penutup para nabi. Maka namanya adalah Muhammad. Nah, maka 4 orang ini termasuk kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bercita-cita jika kami punya keturunan atau punya cucu ya, punya anak atau punya cucu, maka akan kami beri nama Muhammad. Maka qadarullahnya ya yang tercepat yang punya cucu ya ketika itu adalah Abdul Muthalib. Nah, sehingga Abdul Muthalib ya dengan penuh kebanggaan menyatakan di hadapan masyarakat Mekah pada saat itu bahwa anak ini, bayi ini namanya adalah Muhammad. Kalau kita sekarang ya mungkin nama Muhammad sudah banyak. Ya hampir setiap nama-nama ya itu senantiasa diawali dengan nama Muhammad. Kalau dulu ya di masanya Abdul Muthalib tidak ada orang yang bernama Muhammad dan satu-satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian hadirin khotbah iman, maka menjadi sebuah kebiasaan ya, di masyarakat Arab itu. Jadi ketika Nabi sudah lahir, kemudian diberikan nama oleh kakeknya Muhammad, ya kemudian disusui ya oleh ibundanya Aminah ya selama 7 hari, ada yang menyatakan, kemudian oleh Suwaibah. Nah, Suwaibah ini adalah budak miliknya paman Nabi Muhammad SAW. Jadi pamannya Nabi ya Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Saking senangnya ya akan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, maka Abu Lahab ya memberikan budak itu kepada ibunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Halimatus Sa'diyah ya selama 2 tahun. Nah, tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab ya yang tinggal di kota adalah ketika mereka melahirkan ya bayi-bayi mereka, maka mereka suka memberikan penyusuan ya kepada orang-orang yang tinggal ya di pedalaman atau disebut dengan Arab Badui. Kenapa? Yang pertama bahwa mereka ingin menjaga
kondisi bayi-bayi mereka dalam kondisi yang sehat. Jadi secara pertumbuhannya itu baik, kemudian secara kesehatannya juga baik. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan menjaga bahasa Arab asli mereka. Karena kalau masyarakat Arab di Mekah itu, ya bahasa Arabnya sudah tercampur dengan suku-suku yang lain. Disebabkan apa? Dikarenakan ya penduduk-penduduk dari suku-suku yang lain ketika datang ke Mekah, ya mereka melakukan ibadah tawaf, ya mereka melakukan ritual ya di Ka'bah. Nah, sehingga bahasa-bahasa ya tidak hanya ada di Mekah, tapi dari suku-suku yang lain datang ke Mekah, sehingga menyebabkan bahasa Arabnya orang-orang Mekah itu sudah tercampur. Sehingga kalau bahasa kita istilahnya bahasa pasaran, jadi bukan bahasa resmi ya di Mekah itu. Sementara ya orang-orang Arab Mekah menginginkan bahwa bayi-bayi mereka itu terjaga dari bahasa Arab yang asli. Nah, sehingga mereka setiap punya bayi-bayi, maka mereka menitipkan pengasuhan, penyusuannya kepada orang-orang Arab Badui. Nah, hadirin khotbah iman, maka yang terkenal ya dari kalangan masyarakat Arab Badui itu adalah suku Sa'diyah. Jadi suku Sa'diyah itu ya orang-orang perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya yaitu menawarkan ya jasa penyusuan ya kepada bayi-bayi yang mereka ingin susukan. Nah, Bani Sa'diyah itu dikenal ya oleh masyarakat ya, wabil khusus masyarakat Mekah pada saat itu adalah orang yang amanah ketika diberikan amanah untuk menyusui bayi-bayi mereka. Nah, sehingga ini menjadi kebiasaan bagi masyarakat Arab pada saat itu. Jadi kalau mereka punya bayi, maka mereka titipkan pada suku Sa'diyah. Nah, hadirin khotbah iman, maka ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, ya sudah disusui ya oleh Aminah, kemudian oleh Suwaibah, ya maka mereka sepakat ya untuk menitipkan Nabi Muhammad SAW ya kepada suku Sa'diyah. Yang pada saat itu Halimah adalah wanita yang nantinya menyusui Nabi Muhammad SAW. Jadi Halimah ini adalah orang yang secara kemampuan ya sangat sederhana. Suaminya namanya Haris. Pekerjaannya adalah memberikan jasa penyusuan. Maka pada saat itu Halimah dan suaminya beserta dengan wanita-wanita dari rombongan Bani Sa'diyah yaitu melangsungkan perjalanan ke Mekah. Untuk apa? Untuk mencari ya wanita-wanita yang baru melahirkan dengan tujuan ya bisa memberikan jasa penyusuan kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Nah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Halimah ya beserta dengan rombongannya itu, maka Halimah ketika datang ke Mekah itu menggunakan keledai yang kondisi keledainya itu ya lemah. Jadi keledainya kurus, ya kemudian kondisinya lemah, ya. Kemudian membawa unta betina yang sudah tua. Jadi kalau dikeluarkan air susunya itu sudah susah, ya sulit. Kemudian juga membawa bayi kandung daripada Halimatu Sa'diyah itu, ya, beserta dengan rombongan. Sementara rombongan yang lain, ya keledainya sehat, kemudian bawa untanya juga unta yang banyak air susunya. Sementara kondisi Halimah pada saat itu dalam kondisi yang susah. Ketika mereka sampai di perjalanan, ya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Halimatus Sa'diyah. Anaknya rewel, menangis, kemudian untuk makan juga sulit, ya memberikan air susu juga sulit. Nah, sehingga ditakdirkan oleh Allah ketika sampai di Mekah, wanita-wanita dari Bani Sa'diyah sudah mendapatkan bayi-bayi, sementara Halimatus Sa'diyah belum mendapatkan bayi. Jadi mereka begitu tiba di Mekah langsung mencari tuh, kira-kira ada nggak bayi-bayi yang baru dilahirkan, kemudian terjadi ya antara kesepakatan untuk disusui. Maka semua wanita dari rombongan Sa'diyahnya sudah mendapatkan bayi-bayi yang ingin disusui. Akan tetapi Halimatus Sa'diyah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bayinya sudah habis, hanya tinggal satu bayi saja pada saat itu, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW.
Nah, kenapa wanita-wanita yang lain tidak mau mengambil ya bayi yang bernama Muhammad atau Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yatim. Jadi kalau anak yang yatim itu secara tanggungannya ya tidak punya ayah, nanti siapa yang mau bayar terkait dengan jasa penyusuan itu? Ya sehingga mereka menghindari ya terkait dengan keberadaan bayi Nabi Muhammad SAW. Akan tapi menjadi sebuah prinsip ya bagi Halimatus Sa'diyah menyatakan kepada suaminya, wahai suamiku, ya aku pantang pulang kalau aku tidak membawa bayi untuk aku susui. Sementara bayi semuanya sudah ya diambil oleh wanita-wanita rombongan suku Sa'diyah dan hanya satu bayi saja yang tersisa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kata suaminya, wahai istriku, ya Halimah, ambil saja ya bayi itu, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan. Jadi secara maisahnya, ya secara imbalannya tentu tidak sesuai. Tapi kata suaminya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di saat engkau mengambil bayi itu. Maka ternyata apa yang disampaikan oleh suaminya ya terkait dengan kondisi bayi itu ketika diambil oleh Halimatus Sa'diyah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Halimatus Sa'diyah. Dengan apa? Yang pertama, di saat Halimatus Sa'diyah itu menggendong Nabi Muhammad SAW, maka spontan ya air ASI Halimatus Sa'diyah itu penuh. Ya sehingga dia bisa memberikan ASI kepada bayinya sendiri dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Tadinya bayinya rewel, nangis terus. Tapi ketika menggendong Nabi, maka kondisi anak kandungnya menjadi tenang. Kemudian air ASI-nya dari Halimatus Sa'diyah itu menjadi penuh, sehingga bisa memberikan air ASI kepada anak kandungnya dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika melihat untanya yang tua kemudian tidak punya air susu, maka secara langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada unta itu. Tiba-tiba untanya menjadi penuh air susunya. Nah, sehingga sampai-sampai Halimatus Sa'diyah memberikan minum kepada anaknya, kepada Nabi, kemudian kepada suaminya dan juga teman-temannya. Sampai nggak habis-habis tuh air susu unta miliknya Halimatus Sa'diyah. Nah itulah diantara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Halimatus Sa'diyah di saat mengambil Nabi Muhammad SAW untuk disusui. Kemudian keledai yang dinaiki oleh Halimatus Sa'diyah yang tadinya tidak sehat, larinya lambat, maka ketika dinaiki di saat Nabi digendong ya kemudian dinaiki ke keledai itu, maka spontan keledai itu menjadi kuat ya, menjadi cepat larinya sampai-sampai semua rombongan dari suku Sa'diyah itu tertinggal oleh keledainya Halimatus Sa'diyah. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah di saat mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW untuk mereka asuh. Ketika sampai di rumah Halimatus Sa'diyah, maka Halimatus Sa'diyah itu di rumahnya punya 2 ekor kambing, ya jantan dan betina. Maka ditakdirkan oleh Subhanahu wa taala yang betina itu air susunya penuh, kemudian menjadi gemuk, sehingga sampai kemudian digembalakan, kemudian diternakkan sehingga mempunyai kambing yang begitu banyak. Sampai untanya juga bisa membeli unta, kemudian unta menjadi banyak. Nah inilah yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah di saat ya menyusui Nabi Muhammad SAW. Nah saking gembiranya Halimatus Sa'diyah sampai-sampai ketika masuk ya masa kesepakatan 2 tahun ya untuk Nabi susui itu sudah tiba, sudah habis masanya. Maka mau tidak mau Nabi Muhammad SAW harus dipulangkan kepada ibundanya. Maka Halimatus Sa'diyah merasa berat kalau sampai dipulangkan hilang keberkahan ya di keluarga itu. Maka Halimatus Sa'diyah beserta dengan suaminya ya meminta izin kepada Aminah agar ya diberikan ya perpanjangan waktu bisa mengasuh Nabi Muhammad SAW. Sampai bahasa Halimatus Sa'diyah ya, engkau tidak perlu membayar ya perpanjangan waktu ini karena aku yang meminta gitu.
Padahal Halimatus Sa'diyah betapa luar biasanya merasakan keberkahan ya ketika mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin Fatiman, maka ketika disepakati oleh Aminah diasuh kembali ya Nabi Muhammad SAW ya di asuhan Halimatus Sa'diyah beserta dengan keluarganya, maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tepatnya ya di antara usia 4 sampai dengan 5 tahun. Ya, Nabi Muhammad SAW ya ketika itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi didatangi oleh malaikat Jibril ya ketika sedang bermain ya dengan anak kandungnya Halimatus Sa'diyah dan juga anak-anak yang ada di lingkungan kampung Sa'diyah itu. Maka Nabi didatangi oleh malaikat Jibril ya kemudian dibaringkan dan kemudian dibelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Diambil ya segumpal darah ya yang hitam ya kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril. Nah, hal itu disaksikan oleh teman-temannya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka akhirnya pada kaget menyampaikan kepada Halimatus Sa'diyah, ya wahai ibuku, ya ketahuilah bahwasanya ya anak yang dari Mekah itu ya itu dilakukan ya sebuah pembunuhan. Jadi bahasanya itu pembunuhan, penganiayaan. Maka ketika Halimatus Sa'diyah datang ke sana, Nabi Muhammad sudah selesai ya, oleh malaikat Jibril sudah tidak ada. Nabi dalam kondisi ya sudah sadar. Kemudian Nabi ditanya, apa yang terjadi wahai Muhammad? Diceritakan sama Nabi. Datang 2 orang, kemudian membaringkan aku, kemudian membelah dadaku. Maka semenjak kejadian itu ada rasa kekhawatiran dari Halimatus Sa'diyah. Ya, khawatir takutnya nanti Muhammad kenapa-napa. Akhirnya antara usia 4 sampai dengan 5 tahun, maka Halimatus Sa'diyah bersama suaminya memulangkan kembali Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hal yang terjadi ya di saat Nabi itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah pada saat itu. Nah, hadirin Fatiman, maka ketika Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi ya kepada Aminah, maka tepatnya Aminah mengasuh Nabi ya kurang lebih di saat usia Nabi 6 tahun, maka Aminah wafat. Jadi nggak lama diasuh sama Halimatus Sa'diyah, kemudian kembali ke pangkuan ibunya. Di saat usia Nabi 6 tahun, maka Aminah wafat. Nah, ketika Aminah mengajak Nabi ya ke Yasrib, ketika itu ya Madinah kalau sekarang namanya ya, ketika Nabi itu belum hijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya Yasrib. Maka ketika Aminah mengajak Nabi Muhammad SAW ya ke Yasrib, di samping untuk bersilaturahmi dengan paman-pamannya Nabi dan juga melihat ya makam daripada ayahnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sampai di sana ya ditemani oleh Ummu Aiman, ditemani oleh Abdul Muthalib, maka setelah tinggal selama kurang lebih 1 bulan ya di Yasrib, maka ketika melakukan perjalanan pulang ya ingin ke Mekah, ya tiba-tiba Aminah yang mengalami sakit, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan. Ya, di tempat yang bernama Al-Abwa. Jadi Nabi ditinggal oleh ibunya di usia 6 tahun. Sampai Nabi itu melihat bagaimana proses pemakaman daripada ibundanya Aminah itu. Jadi betapa luar biasanya usia 6 bulan ditinggal wafat oleh ayahnya. Ya, di saat Nabi dalam kondisi di kandungan ibunya, ketika usia 6 tahun Nabi ditinggal wafat oleh ibunya. Jadi ujiannya luar biasa tuh dari masa kecilnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika ibunya meninggal, maka Nabi di bawah asuhan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu di masyarakat Mekah dipercaya orang yang memelihara atau menjaga atau memakmurkan Baitullah. Jadi orang yang terhormat. Jadi kalau ada hal-hal terkait dengan permasalahan ya, maka seringkali Abdul Muthalib itu memecahkan masalah itu. Ya, sering dilakukan di Darun Nadwah. Dan menjadi kebiasaan ya bagi masyarakat Mekah ya suka memberikan tempat khusus kepada Abdul Muthalib. Jadi ada yang menyatakan kursi khusus, ada yang menyatakan karpet khusus gitu. Nah, tidak ada satupun dari kalangan putra-putranya Abdul Muthalib yang berani duduk di tempat Abdul Muthalib itu. Tapi kalau Nabi ya dipersilahkan oleh Abdul Muthalib. Jadi Nabi ketika diasuh sama kakeknya,
itu Nabi suka duduk ya di tempat yang biasa diduduki hanya oleh Abdul Muthalib. Ketika paman-pamannya datang kemudian mencoba untuk menyingkirkan Nabi, mengusir Nabi, maka kata Abdul Muthalib, jangan. Ya, kalau Muhammad ya boleh duduk di tempatku ini. Jadi begitu luar biasa ya kasih sayangnya Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hadirin khotiman, qadarullah Allah Subhanahu wa taala hanya ya memberikan waktu 2 tahun kepada Abdul Muthalib untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. 2 tahun, jadi usia Nabi 8 tahun, maka diwafatkan Allah Subhanahu wa taala kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kakeknya Nabi hanya mengasuh Nabi selama kurang lebih 2 tahun. Ibunya sampai usia 6 tahun, usia 8 tahun kakeknya meninggal. Maka asuhan ya diberikan tanggung jawabnya kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya, jadi kalau sampai 8 tahun oleh kakeknya sudah tidak ada, tapi kakeknya sudah ada wasiat ya. Kalau misalnya kakeknya nanti itu wafat, ya maka asuhan akan diberikan kepada Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW. Dan oleh Abu Thalib ya tentunya ya Nabi dijaga, diasuh dari usia 8 tahun ya sampai dengan wafatnya pamannya Nabi Abu Thalib. Ya, maka nanti ketika sudah usia 25 tahun itu sudah berpisah kepada pamannya karena Nabi menikah. Jadi dari mulai usia 8 tahun sampai usia 25 tahun pamannya itu menjaga Abu Thalib, menjaga Nabi Muhammad SAW. Nah hadirin khawatu iman, maka di saat Nabi diasuh oleh Abu Thalib ya sampai dengan remaja ya pada saat itu, maka ada hal-hal yang terjadi ya pada masa remaja Nabi Muhammad SAW. Jadi di usia 8 tahun Nabi itu sudah sering mengembala kambing. Jadi membantu keberadaan Abu Thalib karena Abu Thalib itu secara ekonomi sulit. Anaknya banyak, ekonominya susah. Maka Nabi adalah orang ya keponakan yang tidak ingin merepotkan pamannya. Jadi meskipun usianya sudah masih 8 tahun tapi suka membantu ya pamannya ketika mengembalakan kambing. Dan ini berdasarkan dengan hadis Nabi ya bahwa setiap nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala maka punya ya kebiasaan mengembalakan kambing sebelum ya diutus menjadi nabi. Jadi masa remajanya, masa mudanya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka biasa mengembala kambing. Dan ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan nanti sampai usia 20 tahun itu Nabi masih mengembala kambing. Dari 8 tahun sampai dengan 20 tahun. Bahkan Nabi terkadang mendapatkan upah dari pengembalaan kambing itu dan untuk membantu ya bagaimana kehidupan Abu Thalib. Ini menjadi sebuah luar biasa kemandirian Nabi SAW ya, tidak mau merepotkan ya keluarga ya besarnya yaitu Abu Thalib. Bahkan nanti di saat Nabi itu sudah berkeluarga, maka Nabi membantu Abu Thalib dengan apa? Dengan mengambil Ali bin Abi Thalib untuk diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu Nabi yang masa kecilnya ikut bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu untuk apa? Untuk membalas kebaikan Abu Thalib. Abu Thalib sudah memberikan belas kasih kepada Nabi, ya, maka Nabi membalasnya dengan apa? Dengan mengambil Ali bin Abi Thalib untuk dididik, ya, diasuh, ya, sampai dengan dewasa, bahkan menjadi seorang pemuda yang sangat luar biasa, ya, kiprah dakwahnya terhadap ajaran Islam. Nah, hadirin khotbah iman, maka di saat Nabi usia 12 tahun, tiba-tiba ketika Abu Thalib itu ingin melangsungkan perdagangan ke Syam, ini menjadi kebiasaan masyarakat Mekah pada saat itu, tiba-tiba Nabi Muhammad itu istilahnya nempel, ya, di badannya Abu Thalib. Jadi kalau bahasa kita istilahnya senderan, gitu ya, pengennya ikut. Nah, nggak biasanya Nabi itu melakukan hal seperti itu. Maka kata Abu Thalib berbicara dengan istrinya, ini Muhammad kenapa nih? Ya tumben-tumbenan, ya Nabi Muhammad tuh kok ikut senderan, ya senderan, kemudian seperti manja gitu. Maka kata Abu Thalib, jangan-jangan Muhammad ingin ikut, maka diajak sama Nabi. Maka usia 12 tahun, ya
Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya beserta dengan kafilah yang lain untuk melangsungkan perdagangan ke Syam. Ya, itu luar biasa tuh Pak. Jadi usia 12 tahun itu sudah menjelajah ke Syam, diajak. Ya, ketika itu kalau dilihat dari sisi wilayah, ya Syam itu sekarang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Libanon. Ya, itu untuk melangsungkan ya bisnis ya atau perniagaan. Itu Nabi diajak. Nah, tatkala kafilahnya sampai di Busra, sebuah tempat namanya Busra, dan mereka berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani namanya Buhaira. Ya, jadi Buhaira atau Bahira. Nah, ternyata pendeta Nasrani ini dari kejauhan sudah melihat. Dikarenakan pendeta Nasrani ini memang sudah menunggu-nunggu kira-kira nabi akhir ya terakhir itu siapa? Ya, kira-kira orangnya seperti apa? Itu setiap kafilah dagang yang dari Mekah menuju ke Syam itu selalu dilihat, ya, selalu diperhatikan, ya, ciri-cirinya, gitu. Sehingga mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu faham betul bagaimana ciri-ciri Nabi yang terakhir dalam kitab mereka. Jadi secara fisiknya, kulitnya, ya wajahnya itu hafal, itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Maka Bahira atau Buhaira ketika itu, ya, melihat dari kejauhan. Ternyata dari sekian banyak kafilah yang melangsungkan perjalanan, ketika diamati oleh Buhaira itu hanya kafilahnya Abu Thalib saja yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Di saat melangsungkan perjalanan maka awan ikut menaungi. Jadi kalau yang lain itu merasa kepanasan ya dengan adanya terik matahari yang sangat panas, maka ya untuk kafilahnya Abu Thalib yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, maka awan itu menaungi. Jadi seolah-olah ya tidak terasa panas ya keberadaan perjalanan Abu Thalib beserta dengan kafilahnya. Kemudian ketika mereka istirahat ya di sebuah pohon, ya ada yang menyatakan pohon kurma, maka pohon itu terkesan ya menundukkan daun-daunnya untuk melindungi ya kafilah itu. Yang lainnya tidak seperti itu, tapi hanya kafilah itu. Maka Buhaira pada saat itu ya meminta ya kepada pegawai-pegawainya, ya pelayan-pelayannya, ya temui ya kafilah itu, kemudian ajak ya ke sini ya ke tempatnya Buhaira pada saat itu. Maka ketika diajak ya oleh Buhaira dijamu makanan, disiapkan makanan gitu. Nah, kebiasaan masyarakat Arab di saat mereka mengajak anak-anak, maka anak-anak nggak boleh ikut serta. Jadi anak-anak suruh nunggu aja di luar, sementara mereka dijamu, anak-anak di luar. Nah, ketika itu Nabi ya menjaga barang dagangan, menjaga unta, menjaga barang dagangan, nggak ikut masuk. Maka satu persatu diperhatikan sama Buhaira ini. Ini kira-kira ada nggak ciri kenabian dari mereka? Dan satu pun tidak ditemukan oleh Buhaira. Kata Buhaira, ya, apakah masih ada dari kalangan kalian yang tidak hadir di sini? Maka kata Abu Thalib masih ada, yaitu anak kecil yang ada di luar. Maka dipanggil, ternyata Buhaira memperhatikan bahwa inilah ya tanda-tanda yang ada kenabian yaitu pada anak ini. Jadi wajahnya, kemudian badannya, ya kemudian matanya, semuanya satu persatu diperhatikan sama. Ya, kemudian ketika itu Buhaira meminta kepada Nabi Muhammad SAW, bolehkah aku melihat di punggung sebelah kananmu? Ya, maka diperlihatkan sama Nabi. Silahkan. Ketika dilihat ada tanda ya seperti lingkaran, ya seperti buah apel lingkaran, itu merupakan tanda daripada kenabian. Jadi yang lainnya nggak pernah tahu kalau itulah tanda kenabian. Maka Buhaira ketika itu melihat punggung sebelah kanan Nabi ada lingkaran bulat ya sebagai tanda kenabian. Maka kata Buhaira, ketahuilah ya bahwasanya ya ini adalah Nabi. Ya, Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Buhaira bertanya, siapa yang menjadikan asuhan dari anak ini? Maka kata Abu Thalib, aku adalah ayahnya. Maka kata pendeta itu, sesungguhnya ayahnya ini, anak ini itu sudah meninggal di saat dia berusia 6 bulan di dalam kandungan. Jadi pendeta tahu tuh kalau Nabi berada di kandungan ibunya 6 bulan ditinggal wafat oleh ayahnya.
Abu Thalib menyatakan hal itu karena sebatas untuk melindungi keponakannya, melindungi Nabi Muhammad. Tapi ketika Abu Thalib menyatakan aku adalah ayahnya, maka kata pendeta itu, Buhairah itu, engkau bukan ayahnya. Ya, karena ayahnya itu sudah meninggal di saat anak ini usianya 6 bulan di dalam kandungan. Tahu semuanya tuh. Maka ketika itu Abu Thalib menyatakan, iya, aku adalah pamannya. Maka wanti-wantinya, ya nasihatnya pendeta Nasrani itu, Buhairah itu menyatakan kepada Abu Thalib, sebaiknya jangan diteruskan perjalanan, karena kalau sampai ketahuan oleh orang Romawi, oleh orang Yahudi, maka anak ini menjadi target utama mereka, dibunuh. Ya, pulangkan kembali. Maka kemudian ya Nabi Muhammad dibawa pulang ya ke Mekah. Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi ya di saat Nabi Muhammad ketika itu usia 12 tahun. Kemudian di saat Nabi Muhammad SAW yaitu usianya mencapai kira-kira 20 tahun, ya masa remajanya Nabi, maka Nabi Muhammad SAW